jangan pernah sewa mesin fotokopi, itu harga mati ya. Jangan pernah sewa mesin fotokopi. Halo sahabat bisnis, ketemu lagi di Yuda Setiawan YouTube channel. Hari ini saya akan bagikan 7 tips sukses usaha fotokopi. Saya juga punya usaha fotokopi yang sudah saya geluti, dan saya akan share 7 tips supaya kita bisa mencapai kesuksesan ketika kita buka usaha fotokopi ya. Saksikan video ini sampai selesai. Tips yang pertama adalah buat bisnis plan ya. Sebuah rencana bisnis. Di dalam dunia usaha pasti ada yang namanya rencana, sehingga kita tahu bisnis kita ini mau dibawa kemana. Saya juga sebagai seorang guru, saya juga punya yang namanya rencana pembelajaran ya. Bagaimana merencanakan sebuah pembelajaran. Demikian juga dengan usaha saya pun, saya juga punya yang namanya bisnis plan, rencana bisnis mau dibawa kemana bisnis ini atau usaha ini gitu ya. Nah, kapan-kapan saya akan bagikan bagaimana membuat bisnis plan sederhana. Tapi hari ini saya akan bagikan poin-poinnya saja yang ada di bisnis plan tersebut ya. Yang pertama, di dalam bisnis plan ada yang namanya nama toko ya. Nama usahamu itu apa? Harus ada. Misalkan di tempat kami yang namanya Glory Fotokopi, Glory Offset misalkan, atau apa gitu. Lalu yang kedua, ada yang namanya latar belakang bisnismu ini apa gitu. Lalu tujuan bisnismu apa, mau ngapain tujuan bisnismu. Lalu analisa SWOT ya, target marketnya, dan yang terakhir adalah yang pasti rincian untung rugi atau cash flow. Nah, itu kurang lebih yang ada di dalamnya. Kalian bisa cari di internet, atau kapan-kapan saya akan juga bagikan bagaimana kita membuat sebuah bisnis plan. Nah, itu tips yang pertama, buat rencana bisnis atau bisnis plan. Lalu yang kedua tipsnya adalah pilih letak yang strategis. Letak yang strategis itu bagaimana? Yang pertama adalah di sekitar sekolah atau kampus ya. Jadi cari tempat untuk buka usaha fotokopi ini, di sekitar itu ada sekolah atau ada kampus ya. Kalau tidak bisa di sekitar sekolah atau di sekitar kampus, kita bisa cari lokasi di sekitar rumah sakit atau puskesmas. Di sekitar rumah sakit atau puskesmas. Seperti tempat kami itu, usaha kami letaknya itu di sekitar rumah sakit, dan juga ada puskesmas di situ, ada kampus di sekitar situ ya. Lalu yang ketiga, kalau misalkan tidak bisa cari letak yang di sekitar rumah sakit atau puskesmas, tidak bisa cari di tempat di dekat sekolah atau di dekat kampus, usahakan kalaupun kalian masuk ke agak kampung, jangan terlalu masuk ke kampung, tetapi di jalur utama di kampung tersebut yang ramai dilalui, sehingga orang akan melihat di sini ada usaha fotokopi. Karena kecil sekali kemungkinan usaha fotokopi itu di dalam kampung yang aksesnya sulit. Usaha fotokopi itu harus aksesnya gampang. Itu. Jadi tips yang kedua adalah letak yang strategis di dekat sekolah atau kampus, di dekat puskesmas atau rumah sakit, atau di jalur utama. Kalau kita harus cari, memang dapat letaknya itu di agak kampung begitu, tapi jangan masuk terlalu dalam. Lalu yang ketiga adalah jangan pernah sewa mesin fotokopi. Itu harga mati ya. Jangan pernah sewa mesin fotokopi. Saya kasih gambaran. Gambarannya harga sewa itu 300.000 itu per 2000 lembar ya. 300.000 itu per 2000 lembar. Jadi bukan bulanan. Oke lah, kalau misalkan 2000 lembar ini 1 bulan nggak habis, ya kalian kenanya tetap 300.000 gitu. Tapi kalau 200 lembar itu habisnya setengah bulan, akan ada kelebihan paper atau kelebihan lembaran gitu ya. Nah, jadi harga sewa itu 300.000 per 2000 lembar. Harga kertas kita katakanlah 160.000 per rem. Ini harga yang standar ya. 160.000 per rem atau sekitar 2000 lembar. Karena satu rem itu kan 500 lembar, jadi 4 rem itu 2000 lembar. Berarti modal kita 160.000.
Lalu berarti modal kita adalah 460.000. Ya, ini modalnya. Nah, lalu kita hitung omsetnya. Omsetnya asumsikan fotokopi rata-rata harga 200 per lembar untuk saat ini ya. 200 per lembar. Sekarang kita hitungkan 200 kali 2000 lembar berarti 400.000. Kita dapat masukan 400.000 ya. Jadi laba kita berapa? Omset dikurangi modal sama dengan 400.000 dikurangi 460.000, berarti kita masih merugi 60.000 ya. Masih merugi 60.000. Belum lagi biaya listriknya, belum lagi mungkin biaya staplesnya, isi staplesnya itu dan lain sebagainya. Jadi kita akan rugi di awal ketika kita sewa mesin fotokopi. Nah, jadi jangan pernah sewa mesin fotokopi. Itu tips yang ketiga. Lalu tips yang keempat, persiapkan alat-alat yang mendukung untuk permulaan saja. Misalkan ini kita berbicara modalnya sedikit ya, kecuali kalau modalnya besar ya silahkan. Tapi ini kita berbicara modalnya sedikit ya, modalnya terbatas lah. Jadi kalau kita punya modal terbatas, persiapkan alat-alat yang mendukung untuk permulaan saja. Apa saja itu? Mesin fotokopi, kalau nggak bisa mesin fotokopi yang besar yang harga 12 juta sampai 15 jutaan, beli mesin fotokopi mini yang harga 3 jutaan. Kapan-kapan saya akan juga review mesin-mesin fotokopi dan mesin print ya. Lalu yang kedua adalah komputer atau laptop ya. Kamu harus punya komputer atau laptop ya. Kalau dulu saya buka awal itu punyanya komputer ya, saya pakai komputer. Tapi kalau pakai komputer memang listriknya cukup besar, sehingga saya sekarang pakai laptop. Biaya hemat listrik ya, hemat biaya listrik. Lalu yang ketiga adalah printer ya. Persiapkan printer untuk print, cetak print ya. Printernya cari harga yang 650 ribuan aja, yaitu sudah lumayan bagus, itu printer Canon ya. Lalu alat tulis kantor. Alat tulis kantor itu yang sering digunakan saja, nggak usah semuanya ya. Kalau semuanya banyak sekali, kita bahkan ratusan juta habis hanya untuk alat tulis kantor. Kita siapkan alat tulis kantor ini yang biasa dicari seperti buku tulis, ballpoint, pensil, penghapus, rautan, penggaris, kertas karton dan lain sebagainya. Yang pasti yang sering dicari di situ atau yang familiar lah. Lalu yang kelima, penggaris besi dan cutter. Ini biasanya untuk jilid ya. Penggaris besi dan cutter itu untuk jilid. Jadi kita siapkan juga jasa penjilitan. Lalu yang selanjutnya stapler, itu kecil, sedang, dan besar. Kalau kecil itu di bawah 20 kita pakai yang stapler kecil, sedang itu 20 sampai 40 atau 35, dan di atasnya kita pakai stapler yang besar. Dulu saya punya stapler yang besar itu harganya yang cari yang murah dulu, yang harga 80 ribuan, itu bisa untuk 100 lembar ya. Kecuali kalau kita sudah besar lah, kita harus beli stapler yang untuk 200 lembar atau 300 lembar, itu yang harganya 1 jutaan staplernya. Lalu yang selanjutnya adalah laminating. Persiapkan laminating ya, atau juga press, mesin press ya. Laminating dan mesin press untuk tambahan mesin. Lalu persiapkan juga MMT. MMT ini untuk apa? Untuk di depan, dipasang di depan supaya orang tahu, oh ini ada usaha fotokopi, oh ini ada jasa fotokopi dan print dan lain sebagainya. Jadi disiapkan di situ. Lalu apa? Jilid spiral. Kalau ada, kalau tidak usah dulu, tidak apa-apa. Ya, saya tuh jilid spiral itu juga punya setelah 2 tahun berjalan, baru punya jilid spiral. Itu pun karena ada yang order, akhirnya mau nggak mau kita harus punya alat ya. Dari hasil orderan itu kita belikan alat. Jadi kita nggak ngambil profit, tapi hasil orderan itu kita belikan alat lumayan gitu. Nah, lalu selanjutnya tips yang kelima, cross selling. Apa maksudnya? Buka jasa yang mendukung bisnis fotokopi kita. Seperti tadi yang di awal, jilid itu mendukung sekali ya. Jilid mika saja dulu, kalau nggak jilid mika ya jilid cover itu ya, yang di stapler lalu dikasih lakban, itu lumayan ya. Kita kasih harga 2000 dulu lah awal-awal ya. Lalu laminating ya, kita siapkan laminating dan press. Lalu rental, nah ini lumayan. Rental ini ketikan itu di tempat kami itu harganya sekitar 2000
Itu kalau ditunggu kita berani kasih harga 4.000. Kenapa? Karena kalau ditunggu itu biasanya kan kita harus menyisihkan waktu untuk mengerjakan langsung begitu. Sedangkan kalau ditinggalkan kita kerjakannya waktu longgar begitu. Jadi kalau ditunggu rental kami biasanya harganya 4.000, kalau ditinggal itu 2.000 gitu. Lalu cetak foto ini lumayan sekali profitnya ya. Lain waktu juga akan saya bagikan tentang bisnis cetak foto ini. Profitnya besar sekali dan sebagainya. Masih banyak sekali yang bisa kita cross selling dengan bisnis kita. Itu tips yang kelima ya, cross selling. Lalu tips yang keenam adalah gunakan WhatsApp. Ini sangat berguna ya. WhatsApp ini sangat berguna. Dulu sebelum pakai WhatsApp kami itu pakai Bluetooth ya. Jadi kalau orang kirim file tanpa flash disk itu kita pakai Bluetooth. Nah sekarang lebih mudah menggunakan WhatsApp karena kebanyakan mereka nggak mau ribet pakai flash disk, akhirnya kirim WhatsApp aja. Nah WhatsApp ini bisa digunakan untuk kirim cetak foto untuk juga dengan dokumen atau juga dengan dokumen ya, menggunakan WhatsApp. Selain itu ini juga bisa untuk promosi ya. Ketika mereka kirim WhatsApp, mereka simpen nomor kita, nomor kios gitu, lalu mereka WhatsApp ke kita simpen nomor mereka karena kan mereka sudah nyimpen nomor kita nih. Nah kita simpen nomor mereka nanti untuk apa? Promosi melalui story ya, kita promosi gitu, jualan kita updatekan di story kita sehingga mereka bisa lihat. Kadang-kadang kita bisa buat promosi dan lain sebagainya. Jadi WhatsApp itu sangat berguna. Yang keenam tipsnya adalah gunakan WhatsApp. Lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah kualitas cetak harus bagus. Ini untuk pertama kali kalau kalian mau buka usaha fotokopi, yang paling urgent adalah cetakan kita harus bagus. Kalau tidak, orang datang pertama kali lihat hasilnya cetakannya nggak bagus, banyak garis, kotor, banyak bercaknya, akhirnya nggak akan kembali lagi. Nah tetapi kalau kualitas kita bagus, maka mereka akan datang lagi ke tempat kita dan seterusnya. Nah itu tadi 7 tips dari saya atau sharing saya bagaimana sebelum kita memulai usaha fotokopi kita harus memperlengkapi ini tadi yang sudah saya sampaikan. Ada 7 tips, semoga ini berguna. Yang mau usaha fotokopi, yang masih menghitung silahkan segera lakukan ya. Tetap usaha fotokopi ini akan jalan ya. Itu saja sharing saya hari ini tentang dunia bisnis, dan ke depan saya akan banyak lagi sharing tentang dunia bisnis. Oke, terima kasih sudah melihat video ini sampai habis. Sampai jumpa.